Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membuat yang namanya scene, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman login kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa menginputkan nama, misalkan namanya adalah Andi, kemudian sekolahnya di SMK Presiden, lalu login, maka di sini ada halaman beranda. Nah, kita sebelum nanti jauh melangkah ke dalam membuat media interaktif ini, maka kita akan melakukan persiapan. Persiapannya adalah kita akan membuat scene, ya, membuat scene. Kemudian nanti di dalam scene itu kita akan membuat yang namanya master slide. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, kita saat ini baru memiliki satu scene tuh. Di sini anti-delete atau di sebelumnya login kalau nggak salah ya. Kalau misalkan masih anti-delete, di sini diubah menjadi login. Double klik aja, teman-teman. Nah, dah seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat scene seperti ini. Nah, termasuk nanti kita akan membuat master slide ya, master slide yang akan kita buat nanti satu aja, yaitu untuk statis ya. Gitu. Kemudian udah cukup ya. Bagaimana cara membuat scene? Sangat mudah. Tinggal di sini new scene. Dah, dapat ya. Di sini namanya apa? Scene-nya adalah statis. Maka di sini kasih aja statis. Di sini yang kedua buat apa ini ya? Materi. Enggak apa-apa, ini kebalik-balik enggak apa-apa. Ini kasih statis. Nah, seperti ini. Ya, sehingga ini berandanya dihapus aja, teman-teman. Diklik aja di bagian slide beranda di sini, kemudian delete. Ini boleh dicentang, boleh enggak. Dah, tinggal satu ya. Kemudian di statis ini kita double klik aja ya. Kemudian kita akan membuat master slide ya. Yang pertama kita membuat scene sudah selesai. Di sini kan ada scene macam-macam nih, banyak, ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Kita buat sekalian aja ya, biar nanti sekaligus selesai gitu ya. Statis sudah, kemudian berikutnya adalah materi. Kita buat scene lagi, namanya materi. Nah, materi. Oke. Kemudian game quiz. Game quiz. Ini untuk game. Ini untuk quiz. Nah, Z-nya kurang satu ya. Oke. Kita punya 5 scene, 1 2 3 4 5. Kemudian di bagian scene 2 statis ya, scene statis kita double klik. Kemudian ini kasih nama beranda. Nah, oke. Sekarang membuat scene sudah selesai. Kita ada 5 scene. Kemudian kita akan membuat yang namanya slide master. Nah, slide master itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini loh. Ya. Layout master gitu yang akan bisa nanti kita pakai bolak-balik gitu ya. Yang pertama kita akan membuat slide master untuk semua halaman dulu. Dimana semua halaman maksudnya gimana? Perhatikan, teman-teman. Ini kalau kita klik petunjuk, ini ada yang namanya menu, ya kan? Ada macam-macam, ini menu sidebar. Kemudian ada close. Yang ini akan muncul dimanapun berada. Kita di beranda ada, di profil juga ada, ya kan? Kemudian di game juga ada, di quiz juga ada, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran juga ada. Nah, ini kalau kita buat satu persatu ya, jadi nanti di petunjuk kita buat, profil kita buat, pustaka kita buat, nanti otomatis file yang dihasilkan oleh aplikasi kita akan menjadi sangat besar dan itu tidak efektif. Maka fungsi daripada slide master ini salah satunya adalah mempermudah dalam penggunaan template. Jadi kita membuat template satu dipakai di berbagai tempat. Nah, ini sebenarnya satu, teman-teman, yaitu di template utamanya. Namun ketika kita panggil profil, dia tetap bisa muncul. Kita di materi tetap dia bisa muncul. Kita geser-geser tetap dia bisa muncul. Itu ya. Oke. Untuk membuat slide master, teman-teman, silahkan pilih menu view, kemudian slide master. Nah, di sini teman-teman, pastikan teman-teman harus bisa memetakan mana bagian yang muncul di semua slide dan mana bagian yang hanya ada di slide tertentu. Nah, kuncinya di situ.
Kalau semua muncul ya, muncul di semua slide, maka kita menggunakan slide master yang paling atas ini. Ya, master slide clean. Nah, di sini. Sehingga nanti akan muncul, kita coba cek ya. Di sini klik kanan di bagian paling atas ini. Ini kan kalau kita perhatikan, ini kan utama. Kemudian di bawahnya ini adalah ngesup gitu ya, berada menjorok ke dalam. Kita klik kanan, format background, ini hanya untuk ngecek aja. Warnanya kita ubah menjadi warna apa? Kuning. Maka semuanya akan kuning, teman-teman. Artinya pengaturan yang kita lakukan di slide yang paling atas ini memberikan dampak pada slide di bawahnya. Sehingga kalau kita ingin membuat seperti ini, menu yang terus tampil di semua slide, maka kita letakkan berada di paling atas tadi. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini saya menyusunnya ini lumayan ini ya. Kita butuh berdoa, minta pertolongan dulu sama Sang Pencipta yang maha cerdas gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, sekarang kita bisa menentukan nih picture or texture fill, karena di sini kalau kita perhatikan teman-teman, di sini sama teman-teman, beranda sama kan backgroundnya. Kemudian tujuan sama semuanya, materi sama, game sama ya, tinggal nanti di di tengah-tengah diisinya kita atur ya kan, ada yang sama yaitu backgroundnya. Maka texture fill ini kita ambil di sini, letaknya di mana kita cari. Nah, letaknya di sini teman-teman. Maka di sini ada background content, klik atau double klik gitu ya kalau di punyanya teman-teman semuanya. Kemudian close, maka semuanya akan ada backgroundnya. Dan gini sistem kerjanya, kalau background yang di bawah ini, yang sub saya nyebutnya ya, yang ada di subnya ini, kalau tidak diberikan pengaturan khusus, maka dia akan mengikuti pengaturan yang paling atas. Oke, kalau slide yang berada di sub ya, ini yang berada di menjorok ke kanan ini, kalau diberikan pengaturan khusus, maka dia akan berlaku pada slide itu saja. Nah, bisa dipahami ya. Kita cek ya. Seperti ini contohnya. Misalkan ini kan kita berikan ini background. Kemudian yang ke tengah ini, kita format backgroundnya itu bukan picture or texture fill tapi solid. Maka dia hanya berlaku pada background itu saja atau slide itu saja. Jadi tidak semuanya. Gitu ya. Kalau kita reset background, ya, kita kembalikan ke pengaturan awal, maka dia akan kembali netral. Dan ini akan didominasi oleh slide yang paling atas. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, ini kita hapus aja nih yang lain nih, nggak apa-apa ya. Hapus nggak ya? Nggak usah aja deh. Ini saya khawatir nanti berdampak pada itu ya, konten yang lain. Ini aja yang bawah aja yang diikutkan, yang atas nggak usah. Oke ya, sudah. Nah, kemudian kita akan menambahkan di sini ada menu. Nah, kita tambahkan itu dulu. Kita tambahkan di sini. Oke, insert picture. Kita cari lokasinya. Yaitu berada di button. Nah, di sini kita ambil exit sama button menu. Open. Oke, sudah. Kita atur di sini kira-kira. Perhatikan teman-teman, ini kan yang atas kita kasih, yang bawah ini muncul semuanya. Ya kan? Abaikan dulu. Kita kasih di sini katakanlah 70 kira-kira. Nah, untuk menggeser sedikit-sedikit teman-teman, kalau langsung tanda panah ke bawah ini kan agak banyak tuh. Nah, kalau kita ingin menggesernya sedikit, maka ditambah menekan kontrol sekaligus tanda panah ke atas atau ke bawah ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Ini juga kita kasih 70. Oke, sudah. Kemudian ini kita shift ya, dua-duanya kita pilih, kemudian kita rata atas. Lalu kita geser ke sini. Nah, kira-kira letaknya di situ, teman-teman. Oke. Kemudian sudah ya, sudah sesuai ya.
Nah, di sini. Oke, sudah. Aksinya belum. Nanti tombolnya diklik mau ngapain belum? Ya, belum. Kita kembali ke sini dulu. Nah, ini ketika diklik maka dia akan menampilkan yang namanya sidebar. Ini cara membuatnya. Kita taruh sidebar itu kan awalnya sembunyi, tidak kelihatan. Kalau kita tumpuk di sini nanti kelihatan. Maka caranya kita buat side layer. Maka kita buat layer baru di sini. New layer. Double klik ya, untuk mengganti namanya, atau diklik kanan, rename. Namanya adalah sidebar. Nah, atau sebenarnya namanya bebas gitu ya, namanya bebas. Kemudian insert, kemudian picture from file, pilih sidebar. Kalau teman-teman belum ada ya di asetnya, silahkan cek di video ini di bagian deskripsi. Di situ kita sertakan link download untuk sidebar atau apa ya, aset secara keseluruhan versi berikutnya gitu aja. Nanti teman-teman download yang ini nggak apa-apa. Sama kok, cuma saya tambahkan yang kurang-kurang saja. Sidebar. Nah, ini teman-teman, kita ambil ini semuanya. Nah, gitu aja dulu. Oke. Baru kita tata. Ini kita tata kira-kira di sini. Nah, kira-kira di situ. Kemudian ini kita geser dikit-dikit sambil menekan kontrol ya, untuk menggeser sedikit-sedikit. Oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk mengurangi yang bawah, kita kurangi menggunakan ini. Seperti ini teman-teman. Misalkan ini 695, kita jadikan 685. Kurang lagi, kemudian 680. Oke, kira-kira sudah cukup ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian berikutnya ini kan berada di bawah, ya kan? Kita taruh di atas, klik kanan, bring to front. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita kecilkan aja sesuai kebutuhan, teman-teman. Ini kalau ini sesuai kebutuhan. Suka-suka lah ya, nggak ada aturannya seberapa. Yang penting enak aja dilihat gitu ya. Klik, kemudian kita rata tengah. Nah, otomatis akan ke tengah. Kemudian ini kita berikan 70 juga. Sudah, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini berada di apa namanya? Paling di belakang layar, maka kita klik kanan, kemudian bring to front. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita geser sedikit-sedikit ke atas. Ingat untuk menggeser sedikit sambil menekan kontrol ya. Oke, kemudian ini geser ke atas seperti ini. Oke. Kemudian untuk menggandakan boleh Ctrl D, Ctrl C, Ctrl V boleh. Ya, Ctrl D boleh, Ctrl C, Ctrl V boleh. Ctrl D seperti ini langsung digandakan, ya kan? Kemudian Ctrl C, Ctrl V juga boleh. Atau biasanya saya lebih suka tekan Ctrl dan Shift sehingga nanti hasilnya lurus dan langsung terkopikan. Untuk menyeleksi ganda seperti ini tekan Shift teman-teman ya. Ya, seperti ini. Dan satu lagi kira-kira seperti ini. Dan untuk memastikan jaraknya sama, kita seleksi semuanya seperti ini, pilih format, kemudian apa ini? Distribute vertically. Ya, sudah sama. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah, ini belum selesai, tahan dulu ya. Perhatikan di bagian layer, di sini teman-teman pilih yang layer utama atau base layer. Kemudian kasih aksi di sini. Nah, aksi pada menu pada ini ya, tombol gitu ya saya nyebutnya. Di sini kasih tambahkan trigger. Trigger actionnya di sini show layer. Tampilkan layer. Layer yang mana? Layer sidebar. Ketika apa? Ketika diklik atau user klik atau diklik oleh user. Oke. Sudah? Oke. Kemudian maksudnya ketika menu atau tombol ini diklik, maka dia akan menampilkan layar sidebar ini. Oke. Kemudian ketika ini diklik, nah, ketika ini diklik tambahkan, maka dia akan hide layer. Sembunyikan layar. Mana yang disembunyikan? Yaitu layar sidebar. Mana ini? Hide layer. Sebentar. Atau this layer. Nah, this layer. Ya layar ini sidebar maksudnya. Ketika apa? Ketika diklik oleh user. Oke ya. Oke, cukup di situ dulu. Kita close dulu, kita lihat hasilnya teman-teman.
ya, kita belum apa namanya, belum kesana kemari. Cukup ini dulu, kita save, jangan lupa teman-teman ya. Kemudian preview, mudah-mudahan kuat nih ya. Alhamdulillah kuat nih ya. Aduh, tadi sebelumnya nggak kuat ini. Oh ya, di sini ada yang kelupaan teman-teman. Di sini kan apa namanya, masih ini ya, apa namanya, kita nyebutnya itu masih ikut semuanya, termasuk di login juga ikut nih ya. Ini kita abaikan dulu. Oh iya, ini belum dikasih aksi. Kita ulangi ya, kita ulangi. Di bagian login, ya, di sini loginnya itu adalah jump to slide. Nah, kita berikan dulu beranda. Kita ubah dulu ya. Kemudian kalau sudah ya. Kemudian di bagian login ini kita pilih di sini yang blank aja. Di sini blank. Sebentar, kita format background, reset background. Bentar, sepertinya ada yang keliru nih ya. Berarti saya harus menambahkan sebelumnya ini ya. Ini kita cek dulu aja yang di slide aja dulu. Ini jadi intinya kita akan mengecek ini dulu ya, sebelum ke login nanti diabaikan dulu. Di slide aja dulu. Oke, sudah ya. Tuh, tampil sembunyi. Dah ya. Jadi artinya apa namanya, sidebar kita sudah berfungsi, gitu ya. Itu cara untuk membuat apa namanya, slide master. Itu sekarang kita perbaiki. Jadi login, ketika diklik ke sana. Nah, di sini teman-teman kita ke view dulu, ke slide master. Di sini kita buat satu buah apa namanya, kita nyebutnya itu satu buah slide gitu ya. Dan ini blank, kosong. Kita ambil salah satu yang paling bawah ini ya, ada blank gitu ya. Kita ambil format background. Di sini kita solid aja. Nah, solid, kemudian kasih warna putih, kemudian close. Oke. Kemudian jika sudah, close the master slide, master view. Kemudian ini kita kasih blank. Kita cek dulu ya. Kita blank. Oke. Dan di sini masih ada format background, tekstur sudah. Kita coba ya. Dan di sini masih sama teman-teman. Ulangi. Login mana? Login ini. Dan di sini masih ada nih teman-teman. Wah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Nah, ternyata teman-teman ada nih, kita sembunyikan. Maksudnya gini, kita kembali ke view slide master. Ini teman-teman. Di sini ya, maksudnya gini. Masih ingat ya, ini analoginya bahwa ketika yang paling atas diatur gitu ya, diatur, maka dia akan berlaku pada di bawahnya. Ketika di bawahnya memiliki aturan khusus, maka dia berlaku hanya untuk slide tersebut. Nah, di sini di bagian blank ini kita klik kanan format background, kita hide background grafik, teman-teman. Artinya apa? Yang atas ini tidak turun ke sini, tidak ikut efek ke sini. Oke ya, dicentang ini ya, sehingga tombol silang sama tombol menu itu nggak tampil. Close. Oke. Kemudian close view master slide ya. Ini juga akan tampil seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita coba teman-teman. Ini kita beranda kan, kita ubah menjadi tadi namanya apa ya tadi ya, belum dikasih nama. Ulangi. Di bagian slide master ini misalkan kita mana tadi? Oke, yang ini ya. Misalkan yang atas ini kita kasih warna, kita kasih nama dulu teman-teman ya. Di sini namanya klik kanan rename ya. Kemudian namanya ini statis ya. Statis. Oke. Kemudian di sini materi misalkan. Kemudian ini untuk game misalkan. Kemudian ini untuk quiz. Dah, untuk blank. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Sudah. Sekarang yang ini kita kasih statis. Oke. Seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita simpan. Jangan lupa kita klik
publish. Mudah-mudahan kuat ya. Kuat. Di sini kita kasih nama, misalkan di sini ada guru jagoan SMK Presiden. Iya, di sini sudah berhasil ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan melanjutkan untuk membuat slide masternya ya. Ini videonya udah panjang belum nih ya? Kita cek dulu ya. Udah 20 menit ya. Kita akhiri dulu deh, nanti kita lanjutkan untuk membuat slide master ini di bagian kedua. Terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.